Nah, ini. Jadi kalau di pedoman gizi seimbang, di Indonesia itu ada namanya tumpeng gizi seimbang gitu ya. Jadi bentuknya kayak tumpeng. Nah, nanti di masing-masing istilahnya stage-nya jadi ya, masing-masingnya itu dia ada sumbernya. Dia sumber apa? Karbohidrat, sumber protein, sumber serat, gitu. Terus dia konsumsinya berapa, apa saja yang diperhatikan itu ada di tumpeng gizi seimbang. Ada juga istilahnya piringku. Nah, dia piringku, terus nanti di piringku itu kan lingkaran gitu ya. Nah, itu dia dipisah-pisah tuh ada pemorsiannya gitu. Untuk capaian pembelajaran PM2 kita ini, yang pertama mahasiswa bisa menjelaskan definisi tentang pedoman gizi seimbang. Terus yang kedua menjelaskan tentang gizi seimbang dalam daur kehidupan. Jadi teman-teman ini harus bisa nih bisa mendefinisikan atau bisa menjelaskan lagi apa sih gizi seimbang kayak gitu ya. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan ya, jadi gizi seimbang itu dia berbeda gitu dengan pasca lima sempurna. Jadi dia merupakan ya kalau definisinya ya pengertiannya itu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Jadi kalau prinsipnya ini ada 5 ya, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk poin-poin gizi seimbang nanti ada banyak gitu ya. Jadi di sini gizi seimbang itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman kemarin ingat AKG ya, gitu, angka kecukupan gizi, gitu, setiap umur itu kan dibagi per gender ya. Setiap umur itu kan ada range umurnya ya. Setiap umur, setiap range umur itu mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalkan dia pada fase ibu hamil, fasenya ibu menyusui, kayak gitu, itu ada nilai tambahan kebutuhannya. Jadi memang disesuaikan kebutuhannya, kayak gitu ya. Terus ngapain kita perlu gizi seimbang? Gitu. Kira-kira kenapa? Kan tadi kan di sini itu mengandung berbagai jenis zat gizi. Jadi makro, mikro yang dia dibutuhkan untuk kebutuhan kita agar asupannya itu sesuai dengan kebutuhan setiap individu kayak gitu. Terus kenapa sih kita perlu gizi seimbang? Kira-kira ada yang mau ini enggak? Ada yang mau menjawab kenapa kita perlu gizi seimbang kayak gitu. Ini kan kayak pertanyaannya tuh kayak kenapa sih kita perlu makan kayak gitu setiap hari kayak gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa? Kebutuhan primer, Bu, kayak gitu. Terus apa? Supaya zat-zat yang penting terpenuhi, Bu. Iya, supaya zat penting terpenuhi supaya apa? Supaya apa? Ayo. Supaya apa? Jadi kalau kebutuhannya itu sesuai, asupannya yang dimakan itu sesuai dengan kebutuhan, tentunya akan membuat kita sehat, kayak gitu ya. Jadi meningkatkan derajat kesehatan setiap individu, kayak gitu ya, dan juga untuk meningkatkan imunitas, gitu. Nah, kenapa kita perlu gizi seimbang? Karena memang di Indonesia ini ya banyak sekali masalah yang diakibatkan karena gizinya itu tidak seimbang. Dari mulai dia masalahnya kekurangan gizi gitu ya, undernutrition, atau dia kelebihan gizi gitu, overweight dan juga obesitas gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia bahkan di dunia itu sedang mengalami yang namanya istilahnya itu adalah triple burden malnutrition. Triple burden malnutrition. Jadi dia ada 3 masalah gizi kayak gitu ya, triple burden disease kayak gitu di bidang gizi. Kalau dulu masih double burden disease, kalau sekarang sudah triple gitu ya. Jadi ada yang dia undernutrition, dia kekurangan gizi, terus yang kedua itu kelebihan gizi, obesitas, overweight kayak gitu. Dan juga yang ketiga itu adalah defisiensi mikronutrien. Gitu. Defisiensi mikronutrien itu contohnya dia anemia,
terus dia kekurangan vitamin A, dia gaki, gangguan akibat kekurangan yodium, kayak gitu. Jadi dia kekurangan mikronutrien, contohnya dia anemia, kayak gitu ya, berarti dia kekurangan zat besi, gitu. Gaki kekurangan yodium, terus KVA kekurangan vitamin A, kayak gitu. Jadi masalah gizi itu dia yang paling point out gitu ya, yang paling diperhatikan itu adalah yang 3 ini kayak gitu. Tapi kalau dari rapat RPJMN atau rapat tahun berapa kayak gitu, jadi stunting itu dia kekurangan gizi ya, kayak gitu. Stunting itu dia masuk ke dalam 5 besar masalah yang perlu diperhatikan gitu. Jadi di RPJMN yang targetnya tahun 2025 itu diharapkan bahwasanya stunting itu dia bisa turun sampai 14%. Mungkin teman-teman sudah pernah sering dengar stunting ya, kayak gitu. Kalau stunting itu indikatornya itu adalah tinggi badan menurut umur. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat KMS gitu ya, kalau nanti kan bidan itu mendampingi Kader Posyandu, memonitoring perkembangan pertumbuhan bayi gitu, itu akan sering melihat KMS, kartu menuju sehatnya bayi dan juga balita. Nah, di situ nanti kan ukur ya berat badan, tinggi badan, terus di situ juga ada umur kayak gitu. Nah, kalau stunting itu dia indikatornya itu adalah tinggi badan menurut umur. Nah, dia sesuai dengan Z-score atau enggak. Jadi dari grafiknya, nah itu sudah sesuai atau enggak nih, sudah di hijau atau dia di merah atau di kuning kayak gitu ya kalau untuk grafiknya. Nah, ini jadi kalau dari tahun 2010 sampai 2016 ini yang dia masalah gizi pada balita itu yang paling tinggi itu dia adalah South Asia dan juga Eastern dan Afrika kayak gitu ya, Southern Afrika kayak gitu. Nah, Indonesia ini juga masih banyak nih menurut penelitian SSGI kayak gitu, studi status gizi Indonesia gitu 2021 itu masih 20-an% kayak gitu ya. Jadi belum bisa turun ke puluhan. Jadi semoga saja nanti di tenggat waktu kita, berarti ini 2022 masih 3 sampai 4 tahun lagi ya. Jadi masalah gizinya ini bisa stuntingnya ya bisa turun sampai 14%. Nah, ini grafik kasus stunting ya, gizi kurang, gizi buruk balita di Indonesia. Jadi yang 2021 ini belum saya masukin, ini terakhir 2018 sebenarnya, 2018 juga belum saya masukin sampai 2013 ya. Jadi ini ada dua provinsi yang dia memiliki prevalensi yang dia lumayan tinggi gitu ya terhadap kasus yang gizi buruk kayak gitu. Itu adalah Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kalau teman-teman kemarin ingat ya mengenai konseptual framework yang dia mempengaruhi status gizi, nah itu kan ada akar masalah ya, akar masalah, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kayak gitu. Jadi misalkan stunting ini ya, jadi stunting ini kalau akar masalahnya itu adalah ekonomi ya, gitu. Dan ekonomi itu dia sangat susah sekali untuk benar-benar di-up, diperbaiki itu dia sangat susah kayak gitu. Jadi misalkan ada BLT kayak gitu ya, bantuan langsung tunai yang dalam beberapa tahun terakhir ini diberikan kayak gitu ya. Nggak tahu kalau tahun kemarin masih diberikan atau enggak. Kalau kemarin kan diberikan bantuannya itu bantuan COVID ya, kayak gitu. COVID yang dia BLT itu uang ya, kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga sebenarnya bisa juga tidak tepat sasaran ya kalau bantuan BLT kayak gitu. Karena biasanya uang kalau dalam bentuk uang itu ada penyalahgunaan pengeluaran kayak gitu ya. Jadi yang uang yang digunakan ini tidak untuk kebutuhan primer. Jadi sandang pangan kayak gitu yang memang dia ketersediaan pangan ya. Kalau kita masih ingat ya, yang penyebab tidak langsung ya, ketersediaan pangan kan dia termasuk ke dalam salah satu penyebab tidak langsung status gizi. Tapi misalkan BLT-nya itu ternyata dibelikan untuk kebutuhan lainnya gitu ya, misalkan untuk merokok kayak gitu ataupun lainnya gitu yang memang bukan kebutuhan primer kayak gitu.
Itu kan sebenarnya tidak tepat sasaran ya, kayak gitu. Dan akhirnya untuk membentuk ekonomi yang dia ekonomi yang baik ya, menuju ekonomi yang baik itu agak susah dan bisa jadi dalam jangka waktu yang lama kita baru bisa membentuk perekonomian yang baik. Kayak gitu ya. Terus di sini ada kenaikan ya. Jadi kalau untuk yang apa namanya gizi buruk ini dia ada kenaikan kayak gitu sampai sekitar berapa persen nih? 6% ya, kayak gitu. Tahun 2013, sedangkan untuk stunting, nah ini sekitar di bawahnya 20. Di 2018 ini dia naik nih angkanya kayak gitu. Jadi 20-an ke atas gitu ya. Sampai 2021 tuh dia 20-an ke atas, 24 kalau nggak salah ya, 24 atau 20 berapa kayak gitu. Dia masih di angka 20-an kayak gitu. Sedangkan kalau yang tadi masuk triple burden disease yang lain itu dia masalah yang gizi berlebih, kegemukan. Jadi dia bisa overweight, bisa obesitas. Nah, kalau teman-teman kemarin ya masih ingat mengenai cut off, jadi ada cut off ya, IMT gitu ya, indeks massa tubuh kayak gitu yang kita ambil Asia, WHO itu dia cut off-nya ada yang Asia, ada yang untuk orang barat. Karena IMT itu dia indikatornya tuh BB sama TB, tentu orang barat dengan orang Asia tuh berbeda. Karena kita kan tingginya berbeda ya, kayak gitu. Jadi memang berbeda cut off-nya gitu. Jadi kalau dia masuknya udah di atas 23 kg per meter persegi gitu ya, IMT-nya dia sudah masuk ke overweight kayak gitu. Dan kalau sudah masuk ke 24 kayak gitu dia sudah risiko obesitas. 25 itu nanti ada obesitas 1, grade 1, grade 2 kayak gitu. Nah, untuk data riskesdasnya ini, yang kegemukan mana nih? Gemuk ini ya. Nah, ini dia ada penurunan nih. Ada penurunan persentase. Tapi tetap kita harus tetap memperhatikannya. Karena gemuk itu tidak hanya karena makanan saja, kayak gitu ya. Karena ada beberapa hal nanti kita belajar di sini ya. Gitu. Jadi kalau di tumpeng gizi seimbang itu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu adalah konsumsi garam, minyak atau lemak dan juga gula. Gitu. Nah, ini yang berkontribusi meningkatkan resiko kegemukan itu adalah minyak dan juga gula. Ini kalau ini menurut laki-laki perempuan ya, jadi ini lebih banyak laki-laki ya. Jadi obesitas tuh sebenarnya dia ada yang bentuknya apple kayak gitu ya, bentuknya apple tuh kayak laki-laki. Kalau laki-laki itu kan perutnya besar ya, kayak gitu, perutnya besar kayak gitu. Itu dia bentuknya apple. Kalau yang perempuan tuh biasanya pear. Jadi kalau pear itu dia bentuk paha sama pantatnya itu dia besar kayak gitu. Yang dia beresiko rentan terkena resiko penyakit degeneratif kayak itu adalah yang model apple karena dia visceral fat-nya lebih banyak. Jadi kalau perutnya besar itu dia visceral fat-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang model pear kayak gitu. Tapi walaupun kita sudah tahu, tentu kita tidak boleh nih sebagai wanita ya kayak gitu, tidak boleh berpikiran bahwasanya wah ini kayaknya saya tidak terlalu beresiko kayak gitu. Ya udahlah makannya semaunya saja kayak gitu tuh nggak boleh seperti itu. Jadi tetap dijaga ya kayak gitu. Nggak masalah misalkan kalian cheating gitu ya, aku pengen makan ini, pengen makan ini, nggak masalah kayak gitu. Yang penting kalian bisa membatasi. Karena kan memang nanti ini ya kalau kepingin kayak gitu nggak diturutin, nanti kan jadi nggak mood ya kan bisa jadi kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau mengonsumsi yang memang misalkan yang ini berminyak banget, yang itu manis banget, kayak gitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalian tidak boleh berlebihan, gitu. Dan tidak boleh misalkan setiap hari makan seperti itu. Nanti apa namanya kadar kolesterolnya jadi tinggi, kayak gitu ya, kadar gula darahnya jadi tinggi. Jadi perlu diperhatikan ya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita tuh perlu diperhatikan. Terus ini penyebab obesitas itu dia ada 3 ya, jadi faktor genetik, lingkungan, dan juga obat-obatan dan hormonal. Jadi kalau genetik ini satu orang tua yang obesitas sama 2 orang yang obesitas, orang tuanya ini
dia berkontribusi prosentasenya akan lebih banyak yang dua orang tua yang obesitas yang mempengaruhi anaknya obes kayak gitu. Hal ini disebabkan karena pola makan ayah ibunya kayak gitu. Jadi misalkan ayah ibunya karena dia obesitasnya tuh karena konsumsi sering makanan junk food, terus tidak seimbang, tidak ada sayur buahnya kayak gitu, dan juga dia tidak untuk aktivitas fisiknya tuh kurang, itu kan mempengaruhi kondisi dari si anak ini. Jadi mengikuti gitu kan ya. Jadi apa yang anak lihat itu kan biasanya lebih baik ditiru ya. Oh, orang tua saya seharian kayak gitu ya, cuma duduk-duduk kayak gitu. Orang tua saya, oh ini dia makan cuma nasi sama lauk aja kayak gitu. Nggak ada sayur, buah kayak gitu dan serat lainnya kayak gitu. Jadi apa yang dilihat gitu akhirnya dirasa benar, ya udah konsumsi ini aja. Jadi dibentuk ya di keluarga. Sedangkan kalau faktor lingkungan, nah ini pola makan dan juga aktivitas fisik ya. Nah, pola makan tinggi lemak, gula dan juga tinggi garam, kayak gitu, kurang serat juga. Nah, pola makan ini juga sebenarnya dipengaruhi sama temen juga ya, kayak gitu. Jadi tidak hanya pola makan kita sendiri dan keluarga kayak gitu, tapi juga apa yang ya lingkungan circle lah ya. Kalau teman-teman kita suka makan gitu ya, suka hangout, terus nongki kayak gitu ya, itu kan yang awalnya kita kayak nggak terlalu suka makan kayak gitu ya, membatasi makan di luar gitu. Nah itu kan akhirnya kita ya ngikut aja lah yang dia makan kayak gitu, sering-sering nongki, akhirnya juga yang kita asup itu berlebihan kayak gitu ya. Itu sama yang aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisiknya masuk sedentary. Jadi sedentary itu dia lebih banyak duduk kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita melakukan aktivitas fisik ya. Jadi kalau exercise gitu ya, jadi exercise sama aktivitas fisik itu beda ya. Gitu. Jadi kalau aktivitas fisik itu dia termasuk pada exercise itu termasuk pada aktivitas fisik, tapi aktivitas fisik tidak termasuk pada exercise gitu. Jadi aktivitas fisik itu contohnya itu kan ada ringan, sedang, berat kayak gitu ya. Nah, kalau ringan itu kayak kita nyapu, ngepel, kayak gitu. Tapi kalau exercise itu dia ada ukurannya. Jadi ada intensitasnya, ada waktunya, ada rutinitasnya. Misalkan intensitas kita 30 menit. 30 menit terus dia rutinitasnya selama 5 kali dalam seminggu. Nah, itu namanya exercise ya, kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu karena obat-obatan dan hormonal kayak gitu. Jadi obat-obatan itu dia bisa mempengaruhi resiko obesitas atau kegemukan. Jadi obat-obat seperti steroid dan juga obat-obat yang dia kemo kayak gitu ya, atau obat-obat yang dia berpengaruh, obat-obat yang untuk mental health ya, yang sakit mental kayak gitu, itu juga bisa meningkatkan resiko obesitas ya gitu. Tapi nggak masalah kayak gitu ya, karena memang untuk fungsinya untuk penyembuhan ya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah agak baikan gitu, misalkan punya penyakit mental kayak gitu, sudah agak baikan kayak gitu, kita sudah mulai rutinitas untuk exercise yang ringan-ringan aja dulu yang membuat kita refresh kayak gitu ya. Terus ini juga hormonalnya ini seperti hormon leptin, tiroid, insulin, dan estrogen. Jadi kalau yang seperti diberikan diberikan KB hormonal, ya, KB oral kayak gitu ya, disuntik kayak gitu kan ada penambahan hormon ya di situ. Nah itu bisa meningkatkan risiko kegemukan. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, tentu kita harus tahu nih dampak obesitas itu seperti apa gitu ya. Jadi obesitas ini bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Salah satunya itu adalah PJK, penyakit jantung koroner kayak gitu. Jadi kalau kita ada perlemakan dalam tubuh kayak gitu ya, terus di sel darah kita tuh ada penyumbatan nanti karena di selnya itu sel pembuluh darah salurannya kayak gitu ya, itu nanti ada kayak istilahnya kayak keraknya gitu ya. Jadi kalau ada keraknya itu kan aliran darah jadi alirannya nggak sesuai kayak misalkan nggak ada kerak gitu ya, nggak selancar ketika nggak ada kerak gitu ya. Nah itu bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner gitu. Dan penyakit lainnya ya, perlemakan hati kayak gitu, asipes, sirosis kayak gitu.
Nah, sebelum ke prinsip gizi seimbang, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, ini kalau prinsip gizi seimbang itu ada 5 ya, yaitu yang pertama itu adalah mengonsumsi keanekaragaman pangan. Jadi dia bervariasi kayak gitu. Jadi ini bervariasi kayak gitu, terus proporsi makannya seimbang, kayak gitu, dilakukan secara teratur, tidak berlebihan dan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Jadi di satu piring kita itu ada karbohidrat, gitu ya. Ada entah dia nasi, entah dia jagung, entah dia kentang, kayak gitu. Terus di situ ada sayurnya, ada buahnya, kayak gitu. Terus ada lauknya, gitu ya. Lauk protein hewani maupun nabati, kayak gitu. Jadi beragam dalam satu piring kayak gitu. Walaupun misalkan pas waktu kita makan 3 kali, misalkan pas waktu siang kayak gitu kita makannya cuma ini lalapan aja, nasi sama ayam gitu, nggak ada lalapannya misalkan kayak gitu. Itu nggak apa-apa, tapi nanti dalam sehari itu dia harus dicukupin, tetap harus dicukupin kayak gitu ya, ada seratnya kayak gitu. Dan dilakukan secara teratur ya, ini ya. Terus yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Gitu. Kenapa kita perlu hidup bersih? Karena untuk menjaga imunitas kita. Kalau kita bersih, itu kayak contohnya pas waktu kejadian COVID ini aja ya, gitu ya. Jadi kita harus cuci tangan, pakai masker, harus social distancing, kayak gitu. Karena memang agar kita tidak terjangkit ya penyakit tersebut. Sama juga dengan perilaku hidup bersih ini. Kita memakai alas kaki, terus mencuci tangan, terus kita menutup makanan kita dengan penutup kayak gitu ya, supaya memang tidak ada, kita terhindar dari penyakit nih. Badan kita ini dia tidak terkena vektor. Masalah kayak contohnya kita kalau nggak pakai alas kaki gitu ya, nah ini bisa kena cacing kayak gitu. Kalau kita misalnya nggak cuci tangan, misalnya anak kecil ya, kayak gitu, habis mainan pasir, terus habis itu makan, nah bisa jadi di tangan kita itu dia ada telur cacing. Jadi tetap harus melakukan sanitasi gitu ya, dan juga kalian harus tahu etika batuk ya, etika batuk yang benar tuh bagaimana gitu. Karena memang ada penyakit yang memang ditularkannya lewat batuk ataupun bersin. Nah, ini aktivitas fisik tadi ya. Jadi kalau exercise itu dia ada harusnya, jadi dinamakan exercise itu kalau dia ada baik, benar, terukur, dan teratur kayak gitu. Jadi kalau baik itu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi misalkan kalau kalian pemula ya, kalau kalian pemula itu tentu belum bisa yang olahraga seperti kardio yang dia cepet kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, olahraganya masih ringan-ringan aja kayak gitu ya. Habisnya besok misalkan kalian linu-linu yang nggak masalah karena itu respon tubuh ya kayak gitu. Tapi tetap kalian harus rutin kayak gitu ya untuk melakukan aktivitas fisik atau exercise ini kayak gitu. Dilakukan secara benar. Jadi di awal-awal harus ada pemanasan dulu kayak gitu. Habis itu olahraga, habis itu dia pendinginan kayak gitu. Takutnya nanti kalau kalian loncat langsung kardio kayak gitu. Nah, itu nanti ada cedera takutnya. Terus yang ketiga itu dia terukur gitu. Kalau terukur itu dia intensitasnya ya, kayak gitu ya. Terukur itu. Jadi mau berapa nih yang mau kita lakukan kayak gitu. Sedangkan teratur, nah itu dia harinya. Maksudnya dia seminggu tuh dalam berapa kali kayak gitu. Ini hampir sama ya kayak ini ya. Jadi kalau mencegah obesitas gitu ya, atau dia tetap mempertahankan berat badan kayak gitu, ini harus disesuaikan frekuensi ya. Teraturnya ini, intensitasnya ini, terukur ini, tipe pelatihan, nah dia mau aerobik atau anaerobik kayak gitu, sama time-nya, waktunya berapa lama. Ini hampir sama kayak intensitasnya ini ya. Nah, ini perbedaan aktivitas fisik ya sama exercise ya. Jadi nanti ini dibaca-baca aja perbedaannya. Kalau ini yang intensitasnya tadi ya, jadi yang benar tadi ya, ada pemanasannya berapa lama, kayak gitu.
Nah, ini sebenarnya disesuaikan aja, kalian bisanya tuh yang bagaimana gitu. Di YouTube juga sudah banyak ya exercise yang mungkin kalian bisa pilih macamnya yang cocok buat kalian kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian anak yang tipe nge-gym nih, itu ya nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau bisa ada pelatihnya kayak gitu ya, supaya untuk menghindari adanya cedera kayak gitu. Ataupun kalian mau lari-lari pagi kayak gitu berapa menit atau lompat tali itu nggak masalah, yang penting itu kalian mau dan mampu untuk melakukan olahraga gitu ya. Ini kan kayak seperti bensin ya, kita tuh seperti bensin ya kayak gitu. Jadi olahraga itu dia untuk meningkatkan imunnya kita kayak gitu. Terus selanjutnya memantau berat badan secara teratur. Nah, ini ya menggunakan IMT, menggunakan timbangan ya. Nah, setelah itu kita juga bisa untuk melihat IMT kita masuk yang keberapa gitu. Sebenarnya nggak cukup IMT kayak gitu ya. Jadi kita sebaiknya itu tahu persentase lemak tubuh kita. Karena IMT itu kan hanya melihat atau dengan indikator berat badan sama tinggi badan ya. Kita nggak tahu lemak kita tuh berapa. Kayak gitu. Nah, IMT ini sebenarnya juga nggak bisa digunakan oleh para atlet ya. Karena atlet itu kan dia ototnya banyak ya. Kalau ototnya banyak, dia ditimbang, terus dia tingginya juga diukur kayak gitu, bisa jadi dia masuknya ke obesitas. Jadi ini IMT itu nggak cocok untuk apa namanya, untuk atlet. Gitu ya. Jadi dia cocoknya itu untuk yang bukan atlet ya gitu ya. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau atlet itu sebaiknya dia bisa mengukur persentase lemak dan juga otot itu juga gitu. Nah, di sini kita bisa melihat nih, nanti setelah kita memantau berat badan kita bisa tahu IMT kita masuk yang mana nih, masih masuk yang normal atau dia sudah masuk ke resiko obesitas, itu masuk overweight, gitu. Masuk yang mana. Nah, teman-teman nanti bisa pakai yang ini juga ya. Ini kalau ini dia untuk anak ini ya, untuk anak sekolah sampai remaja akhir ya, gitu. Jadi misalkan ini indeks massa tubuhnya, misalkan dia masuknya nih ke 15 tadi ya, atau ke berapa gitu. Nah, di sini tuh ada yang dia warnanya hijau, ada yang kuning, ada yang merah gitu. Kalau merahnya ini lebih dari 3 SD, di sana ya, lebih dari 3 SD, lebih dari 3 SD dan lebih kayak gitu. Dia masuknya nanti ke overweight gitu ya. Obesitas kayak gitu. Kalau ini ke sini, nah ini masuknya nanti gizi kurang kayak gitu. Pun juga untuk balita ya, ini kan balita ya. Misalkan dia umurnya 11 kayak gitu. Terus berat badannya dia 9,4 gitu. Nah, itu dia termasuk ke gizinya bagus ya gitu ya. Gizi bagus ini antara min 2 SD sampai yang min 2 SD ini. Gitu ya. Nah, ini ada ukuran-ukurannya ya. Jadi misalkan dia untuk BB per U, berat badan per umur kayak gitu. Gizi kurangnya itu dia masuknya berapa SD gitu ya. Jadi sebenarnya ada cara menghitungnya ya, ini ya. Tapi nggak saya tampilkan di sini kayak gitu. Nanti ditampilkan pas waktu mengukur status gizi. Gitu. Nah, selanjutnya sebelum ke pesannya, kalau tadi kan prinsip gizi seimbang ya. Kalau pesannya ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau izin bertanya. Ya. Kalau tadi kan asupan seumpama anak kecil nggak suka makan nasi terus diganti kentang nasi itu apa tetap tercukupi ya Bu gizi seimbangnya? Iya, tercukupi kayak gitu ya. Jadi nanti juga bisa kentangnya berapa gram kayak gitu ya. Karena kan memang sebenarnya sama-sama karbohidrat. Nah, kita tuh ada yang namanya istilahnya diversifikasi makanan.
Jadi makanan itu jangan cuma karbohidrat misalkan ya nasi aja, tapi ada keberagaman yang dikonsumsi. Jadi ada kentang, ada jagung, terus ada ketela, itu kan sama-sama karbohidrat ya, kayak gitu. Dan karbohidrat yang dia seratnya lebih tinggi itu adalah karbohidrat yang kompleks. Malah sebenarnya dia lebih bagus oleh tubuh untuk tubuh ya, karena dia menekan kenaikan gula darah yang signifikan dan juga bisa memperlama rasa kenyang kalau karbohidrat kompleks. Jadi kalau kalian ingat-ingat karbohidrat kompleks itu sebenarnya yang ini, yang seratnya lebih tinggi. Kayak kalau kalian makan kentang itu kan kayak berserat, terus makan tela kayak gitu ya. Nasi pun kalau nasi merah, nasi hitam itu kan dia lebih berserat ya dibandingkan dengan nasi putih. Jadi nggak masalah kalau dia mengonsumsi sumber karbohidrat lainnya. Apalagi kalau karbohidratnya kompleks, nah itu lebih bagus buat kita. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti kalau untuk anak yang sudah memasuki MPASI ya, jadi kalau nasi itu dia ketika sudah diberikan MPASI, jangan di bawah 6 bulan ya. Jadi misalkan dia kentangnya tuh dipure kayak gitu ya, yang sesuai dengan tekstur si bayinya ini menerima MPASI kayak gitu. Kalau dia sudah anak sekolah, kentangnya ini bisa dijadikan olahan gitu. Misalkan dia dadar kentang kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa kita variasikan. Ya, ada yang nanya lagi? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Gini Bu, bagaimana sih cara untuk pemahaman kayak bagi orang yang gulanya terpencil soal keseimbangan gizi gitu, khususnya kita sebagai bidan kayak gimana sih cara mempengaruhi orang pedalaman gitu soal tentang gizi keseimbangan gitu. Ya, jadi gizi seimbang itu yang perlu diperhatikan, yang perlu kalian infokan itu adalah makanannya bervariasi dulu. Gitu. Jangan di pesan gizi seimbang nih kalau kalian lihat ini kan ada bermacam-macam ya kayak gitu. Jadi seperti dia syukur dan nikmati keanekaragaman jenis pangan. Jadi ada beberapa yang bisa diinfokan ke masyarakat. Gitu. Tapi ketika kita memberikan contoh nih ya, contoh gizi seimbang. Jadi menunya apa? Nah, menunya itu harus disesuaikan dengan apa ya? Ketersediaan bahan panganan lokal. Jadi misalkan di daerah lain kayak gitu ya, dia bahan pokoknya itu tidak nasi, tapi gandum atau lainnya kayak gitu. Jadi kalian pun memberikan contoh menunya, menu gizi seimbangnya itu sumber karbohidratnya itu juga bukan nasi, tapi gandum dan lain-lain. Gitu. Pun juga protein hewani dan juga nabati. Kalian harus sesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Itu supaya apa? Supaya mereka itu tahu ini bahwa ini loh, ini sumber protein ternyata, protein nabati ternyata, oh ini ternyata sumber hewani. Dan juga mereka bisa menjangkau, mereka bisa membelinya. Jadi yang pertama yang perlu kalian edukasi itu adalah mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Jadi yang bervariasi supaya apa? Supaya zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak hanya makronutrien. Jadi kalau cuma nasi kayak gitu ya, nasi atau lauk kayak gitu, itu dia lebih dominannya makronutrien. Nah, kita kan tetap butuh mikronutrien ya. Jadi supaya bervariasi zat gizi yang kita konsumsi. Jadi kalau memberikan informasi itu yang ringan-ringan aja dulu, yang bervariasi kayak gitu. Terus habis itu tadi prinsip gizi seimbang, contohnya higien sanitasi. Kalian menginfokan bagaimana cara menjaga higien sanitasi. Karena gizi seimbang itu tidak hanya melulu soal makanan. Ada aktivitas fisik di situ. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara melakukan aktivitas fisik?
Jadi kalau orang-orang di pertanian gitu ya, di daerah pertanian, ya kalian contohkan kalau aktivitas fisik atau olahraga, aktivitas fisik itu bisa misalkan mencangkul, bisa dia istilahnya kalau bahasa Jawa itu tandur, gitu ya. Terus yang lainnya, gitu ya, yang di daerah pertanian. Jadi kalian mencontohkannya itu adalah hal-hal yang mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan. Itu contohnya seperti itu. Jadi yang ringan aja dan disesuaikan dengan target kita. Ya, respondennya kita itu atau target kita itu seperti apa kriterianya itu. Misalkan juga ya, misalkan dia ekonominya menengah ke bawah, terus dia pendidikannya dia masih kebanyakan SD gitu. Kita mencontohkannya yang gampang-gampang saja dan bahasa yang kita gunakan tuh adalah bahasa yang mudah gitu. Ini adalah ini ya apa namanya tugas kita kayak gitu ya. Kalau kita memberikan edukasi itu kita harus melihat target kita. Kalau target kita anak sekolah misalkan ya tentu kita bahasanya juga bahasa yang mudah dimengerti anak sekolah. Kalau kita misalkan masih memberikan edukasinya ke orang ini yang dia tinggalnya agak terpencil kayak gitu ya, yang dia ekonominya menengah ke bawah dan pendidikannya masih pendidikan kebanyakan SD. Gitu. Tentu kita bahasanya juga pakai bahasa yang mudah dipahami. Untung-untungnya kalian paham mengenai bahasanya mereka. Tentu itu informasinya akan lebih mudah sampai kayak gitu ya ke mereka. Gitu ya. Jadi kalian ajarkan dulu prinsipnya, ya gitu ya prinsipnya. Kalau prinsipnya kan tadi lumayan ini ya, lumayan mudah kayak gitu ya. Nah, ini ada pesan gizi seimbang tuh ada 10 ya. Yang pertama syukuri dan nikmati, kayak gitu. Jadi syukuri dan nikmati ini salah satu contohnya itu kita ketika makan, nah itu kita nggak boleh cepet-cepet kayak gitu ya. Nah, kita harus pelan-pelan ya, untuk waktu makan kayak gitu. Tidak tergesa-gesa kayak gitu ya. Supaya memang kan kalau kita ngunyah kayak gitu itu kan ada enzim ya, enzim peristaltik kayak gitu ya. Terus ketika kita masuk ke lambung kayak gitu karena kita sudah mengunyahnya, jadi di metabolismenya tuh dia lebih ringan gitu. Dibandingkan kalau kita ngunyahnya cuma misalkan 2 kali terus kita telan, itu pasti berbeda ya metabolismenya gitu. Jadi di sini syukuri dan nikmati, jangan tergesa-gesa, tentu kita mensyukuri ya apa yang ada di depan kita. Jadi kalau misalkan variasi makanan kita itu masih misalkan nasi, terus tempe, terus misalkan cuma sambal kayak gitu ya, sama timun kayak gitu. Nggak apa-apa kita syukuri aja dulu kayak gitu ya, karena memang ini loh kesanggupan kita masih ini kayak gitu. Tapi kita berupaya supaya kita bisa mengonsumsi sayur-sayuran kayak gitu ya. Sayur-sayuran itu kan ada yang memang mudah ya ditanam, ada yang susah kayak gitu. Kalau beli mahal, jadi kita bisa mulai menanamnya. Kayak gitu ya, seperti bayam, kangkung, kayak gitu kan ada kangkung yang dia cepet ini ya, cepet tumbuh ya, kayak gitu. Jadi itu ya, jadi kita harus bersyukur dan menikmati apa yang kita makan. Nah, ini tadi ada tumpeng, ada juga piringku. Jadi kalau ini ditumpeng itu, jadi yang atas ini dia yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita harus memperhatikan konsumsi gula, garam, sama minyak atau lemak gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Jadi kalau gula nggak boleh dari 4 sendok makan, minyak nggak boleh lebih dari 5 sendok makan, dan garam nggak boleh dari 1 sendok teh. Nah, ini sebenarnya yang perlu kalian perhatikan ini. Jadi konsumsi gula, garam, minyak itu tidak hanya berasal dari makanan yang dimasak ya, tapi juga makanan kemasan. Jadi ketika kalian misalkan, oh ini aku sehari ini kayaknya sudah banyak makan gula nih, gitu. Terus kalian mau minum minuman kemasan nih, jadi kalian harus lihat nih di nutritional fact-nya, di tabel zat gizi yang di belakang gitu ya, di belakang kemasan itu kalian bisa tahu berapa nih dalam satu kemasan ini berapa gram gulanya gitu ya. Jadi kalau ada berapa teh kemasan yang kotak itu, jadi satu teh itu dia
ada 20 gram. Jadi 20 gram sampai 25 gram itu 2 sendok lebih. Kayak gitu ya. Jadi perlu hati-hati. Itu adalah fungsinya ketika kita bisa membaca label makanan ya. Jadi label makanan itu tidak hanya nama produk, terus dia berat bersih, tapi juga di situ ada yang nutritional fact. Ada yang tabel komposisi zat gizi di belakangnya. Terus di sini dia sumber protein, ya, protein hewani dan nabati kalau bisa 2-4 porsi sehari. Terus dia sayur-sayuran 3-4 porsi, buah-buahan 2-3 porsi. Kalau karbohidrat dia 3-4 porsi. Dan jangan lupa melakukan olahraga dan aktivitas fisik ya, dan juga memantau berat badan dan tetap menghidrasi. Kita tetap membutuhkan hidrasi ya. Jadi kita tetap mengonsumsi air itu 8 gelas minimal, itu disesuaikan sama kebutuhan ya kayak gitu. Kalau orang yang dia kerjanya di kantor yang ber-AC, tentu kebutuhannya itu berbeda dengan orang yang kerjanya lebih baik di luar yang panas-panasan kayak gitu ya. Karena mereka lebih banyak mengeluarkan keringat ya, sekresi kayak gitu ya, tentu dia membutuhkan lebih banyak cairan gitu. Terus selanjutnya banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Jadi ingat ya porsinya ya. Jadi sayuran dan buah-buahan ini fungsinya sebagai antioksidan ya. Jadi melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kayak gitu. Jadi radikal bebas ini dia tidak hanya berasal dari makanan, ada juga yang dia berasal dari luar lingkungan kayak gitu ya. Dari asap rokok, kayak gitu, polusi, itu juga dia radikal bebas. Kayak gitu. Nah, di sini buah-buahan dan sayur-sayuran ini termasuk ke dalam, dia juga ada karbohidratnya ya. Karena kan gula itu kan karbohidrat ya. Jadi dia ada manis-manisnya ya, kalau buah-buahan itu dia fruktosa sama glukosa kayak gitu ya. Sayuran ini juga sedikit ya karbohidratnya. Buah-buahannya juga mengandung lemak tidak jenuh ya, dari alpukat dan juga buah merah. Ini fungsinya kalau vitamin dan mineral ya, sayur-sayuran dan buah-buahan ini kan dia mengandung vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini dia fungsinya dia juga membantu ya metabolisme dari makronutrien. Jadi karbohidrat, lemak, dan juga protein gitu ya. Ini di sini maaf ya kalau agak berisik ya, soalnya dekat dengan bengkel gitu. Terus di sini juga menurunkan resiko sulit buang air besar yang kegemukan. Jadi kalau kita konsumsi buah-buahan kayak gitu ya, sayur-sayuran kayak gitu, itu bisa membuat kita rasa kenyangnya lebih lama kayak gitu, dan juga bisa memperlancar BAB gitu ya. Nah, ini banyak makan sayur dan buah-buahannya. Jadi misalkan sehari itu dia membutuhkan 400 gram per orang per hari kayak gitu. Jadi ini setara dengan 2,5 porsi sayur-sayuran, dan juga buah-buahnya tuh dia 150 gram ya. Jadi 3 buah pisang Ambon atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang. Gitu. Jadi bisa acuannya ke URT ya, ukuran rumah tangga yang porsi ini ya, untuk memudahkan gitu, dalam sehari. Selanjutnya konsumsi protein ya, lauk-lauk ya, lauk-pauk nah gitu. Jadi ada protein nabati dan juga protein hewani. Jadi protein nabati sama hewani ini dinamakan hewani sama nabati karena memang sumbernya ya. Sumbernya dari hewan, terus ini sumbernya dari nabati, dari kacang-kacangan. Ini yang dia hewani, dia mengandung lebih banyak lemak jenuh karena dia berasal dari hewan ya, tentunya ya, lemak jenuh dibandingkan dengan protein nabati. Nah, ini dia mengandung lemak tidak jenuh ya, lebih banyak ya dia ya. Kalau ini dia lemak tidak jenuh, lemak jenuhnya lebih banyak gitu ya. Terus ini tinggi zat besi dibandingkan sama ini. Ini ada zat besinya tapi lebih tinggian protein hewani. Bioavailabilitasnya pun juga, penyerapannya pun juga lebih banyak, prosentasenya hampir 20% ya kalau protein hewani, dibandingkan protein nabati itu sekitar di bawahnya 5% gitu penyerapannya. Ini mengandung isoflavon yang dia dari ini ya, kacang-kacangan ini ya. Ini asam aminonya juga lengkap ya, asam amino esensial dan juga non esensial. Yang bagus juga untuk tubuh.
ini porsinya ya. Jadi contoh porsinya ini kan tadi 2-4 porsi ya sehari ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengonsumsinya 2-4 potong nih contohnya ya. 2-4 potong sapi ukuran sedang atau 2-4 potong daging ayam atau 2-4 potong ikan ukuran sedang sehari. Kalau kita makan protein nabati, ini kita bisa 4-8 potong tempe ukuran sedang atau 4-8 potong tahu ukuran sedang. Jadi teman-teman bisa mengiranya tuh ke URT ya, rumah tangga biar lebih mudah gitu ya ketika memberikan edukasi atau ketika kita mau mengkonsumsi gitu ya. Jadi sehari ini harus berapa potong nih mengkonsumsinya kayak gitu. Terus ini makanan pokok ya. Tadi saya sudah bilang mengenai diversifikasi makanan ya. Jadi diversifikasi makanan ini tidak hanya mengonsumsi satu saja sumber karbohidrat, tapi juga bisa mengonsumsi berbagai macam sumber karbohidrat, kayak gitu ya. Jagung, kentang, terus ketela, kayak gitu, gandum, kayak gitu, beras merah, kayak gitu. Nggak cuma beras putih saja, kayak gitu. Nah, di sini makanan pokok ini dia juga selain karbohidrat ya, dia juga mengandung vitamin ya, vitamin B1, B2 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya sering baca kayak gitu ya. Jadi kalau kita mencuci beras kayak gitu ya, kalau bisa jangan sampai putih bersih kayak maksudnya airnya ya. Jadi jangan terlalu sering dicuci. Misal kalian cucinya 2-3 kali ya. Jadi jangan lebih sampai oh ini kok masih putih butek ya. Gitu masih butek tuh apa sih bahasa Indonesianya? Masih belum jernih kayak gitu ya. Jadi kita misalkan tetap cuci sampai 5 kali sampai 6 kali kayak gitu. Nah, itu vitaminnya dia hilang. Kayak gitu ya. Jadi vitaminnya hilang. Bukan hilang, berkurang ya, bukan hilang semua itu enggak, tapi berkurang kayak gitu. Nah, ini serelia ya. Jadi karbohidrat itu masuk ke serelia kayak gitu. Jadi ini karbohidrat yang lambat diubah menjadi gula darah sehingga turut mencegah gula darah tinggi. Ini kalau karbohidratnya kompleks. Kalau karbohidratnya sederhana, ini lebih cepat meningkatkan gula darah. Itu ya. Jadi ini lebih ke karbohidrat yang kompleks, yang dia gandum, yang dia ini nih. Yang ini, yang kentang, terus dia nasi merah, tela kayak gitu. Dia lebih lama gitu meningkatkan gula darah. Jadi kalau kita atau orang-orang gitu ya punya resiko terkena DM kayak gitu, sebisa mungkin kita bisa mengonsumsi karbohidrat kompleks gitu. Yang dia bisa mencegah kenaikan gula darah secara signifikan. Selanjutnya yang kelima, batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak ya. Tadi yang paling atas sendiri ya di tumpang ya, tumpang gizi seimbang yang paling atas, tapi yang perlu kita perhatikan juga kayak gitu. Jadi kita mengonsumsinya sehari itu harus berapa kayak gitu. Jadi nggak boleh lebih dari berapa. Jadi kita harus ingat-ingat nih kayak gitu. Nggak boleh dari berapa sendok. Biasanya saya pakainya itu 415 kayak gitu ya, GGL istilahnya ya. Ini kalau kita singkat di sini itu GGL. Gula, garam, lemak. Jadi 415. Kalau ada dulu program teman saya dulu ya, program terkait ini, itu programnya namanya 415 Movement. Jadi dia untuk mengurangi konsumsi GGL-nya tadi, gula, garam, sama lemak. Ini menurut Permenkes ya, tahun 2013 ya. Jadi kita harus batasi konsumsi makan dan minuman yang manis. Tidak hanya yang kita masak ya, tapi juga yang kita konsumsi waktu kita beli, dan juga waktu kita beli minuman kemasan atau makanan kemasan, sebisa mungkin kita baca nih, dia gulanya berapa, garamnya berapa, kayak gitu. Nah, komposisi nilai gizi yang ada di belakang itu, terus juga bisa mempermudah orang-orang yang beresiko terkena penyakit jantung koroner, kayak gitu ya, atau dia hipertensi, atau dia DM, kayak gitu ya. Jadi kalau lihat misalkan dia punya hipertensi ya, tekanan darah tinggi, oh ini natriumnya dia berapa nih? 20 gram. Kok dia tinggi banget ya? Kayak gitu. Hipertensi itu kan ada grade-grade-nya ya, kayak gitu. Jadi oh ini tinggi banget ya. Nah, kalau bisa konsumsinya itu nggak boleh sekali makan. Jadi misalkan kamu pengen banget kayak gitu ya. Kalau pengen banget ya, tapi ternyata kalian hipertensi kayak gitu. Yang pertama memang pilihannya kalian tidak mengonsumsi itu. Dan yang kedua mengurangi kayak gitu. Mengurangi dengan cara misalkan biasanya kalau di nutritional fact ya. Jadi ini di sini nggak ada materi tentang itu ya.
Di tabel nilai gizi itu sebenarnya ada cara membaca ada tulisannya mengenai serving gitu ya. Serving itu dia porsi. Jadi itu ada tulisannya misalkan serving size-nya, ya, serving size-nya itu 1. Jadi dia dimakan itu cuma 1 kali. 1 kali dan dia nilai zat gizinya tuh yang ada di tabelnya itu. Kalau misalkan dia serving size-nya 2 tulisannya ya, berarti dalam satu apa namanya? Dalam satu snack itu, satu kemasan itu dia seharusnya dimakan 2 kali. Gitu. Dimakan 2 kali. Gitu ya. Kalau dia serving size misalkan 8, kayak gitu 8 kali berarti kalau bisa dia dikonsumsi selama 8 kali. Gitu. Dan iya, 8 kali kayak gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus memperhatikan. Biasanya kalau serving size-nya lebih dari 1 itu adalah biasanya biskuit kayak gitu ya, biskuit yang dia isinya satu kemasan berapa banyak kayak gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Ataupun makanan snack ciki-cikian yang di ukuran besar, itu biasanya dia serving size-nya tuh nggak cuma 1 kali makan. Kayak gitu kan nilai zat gizinya kayak gitu ya. Jadi yang apa namanya zat gizi yang ada di belakang itu merupakan 1 kali makan kayak gitu ya, bukan beberapa kali makan kayak gitu. Begitu. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi kayak gitu ya. Nah, terus ini jadi gula, garam itu kan pasti ada dampaknya masing-masing ya. Nah, kalau garam ini bisa memicu peningkatan tekanan darah. Gitu. Jadi kalau orang yang hipertensi pun juga harus wanti-wanti nih mengonsumsi garam. Enggak apa-apa mengonsumsi garam, tapi dia ada gramnya untuk hipertensi yang dia kalau sakit itu hipertensi itu ada grade-nya ya, dan juga dietnya tuh ada HT1, HT2 gitu, hipertensi 1, hipertensi 2 gitu, sampai hipertensi 3 kayak gitu. Nah, itu nanti dia ada konsumsi garam striknya berapa gram. Itu berbeda-beda ya. Kalau orang biasa yang orang normal kayak gitu yang dia sehat bukan nggak ada hipertensi itu tadi ya, yang dia garamnya itu adalah 1 sendok teh kayak gitu. Jadi perlu dikurangi kalau sudah punya hipertensi ya. Nah, sedangkan lemak ya, lemak itu dia kalau berlebihan, jadi lemak itu kan ada yang jenuh sama tidak jenuh ya. Gitu. Kalau dia kelebihan lemak tidak jenuh, tentu dia akan lebih beresiko meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Gitu. Walaupun sebenarnya kita tetap butuh lemak, tapi kita tidak boleh berlebihan mengonsumsi lemak. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung, sebenarnya lemak sama minyak itu sama. Jadi kalau lemak itu dia tuh bentuknya padat di suhu ruang gitu. Kalau minyak itu dia cair di suhu ruang kayak gitu. Ini contoh-contoh dari minyak tak jenuh dan juga jenuh ya. Dan teman-teman nanti lihat-lihat di sini contohnya. Nah, biasanya minyak tak jenuh itu dia lebih mahal biasanya ya. Kalau kalian lihat contoh-contohnya di sini ya lebih mahal karena dia memang nggak jenuh kayak gitu ya, yang dia tidak terlalu beresiko meningkatkan kadar LDL dan juga kolesterol. Berbeda sama minyak jenuh ya, dia ya dinamakan minyak jenuh sama tidak jenuh tuh karena ikatannya ya. Terus selanjutnya sarapan kayak gitu. Nah, biasakan sarapan. Jadi kalau teman-teman itu sarapan pagi sebenarnya ini bagus buat apa? Buat ketika misalkan kuliah ataupun kerja itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi teman-teman sudah punya sudah mengasuh bahwa sudah sarapan gitu ya. Jadi enggak lemah letih lesu gitu ya ketika kuliah atau ketika kerja kayak gitu. Nah, kebutuhan sehari sarapan itu adalah 5-30% dari kebutuhan total sehari. Jadi kan kebutuhan total sehari kan 100% ya. Jadi kalau kita bagi 5 misalkan ya, 5 itu 3 makanan pokok, 2 makanan selingan. Makanan selingan ini, makanan selingan itu maksudnya bisa snack ya, kayak gitu. Cemil, bukan snack cemilan sih, kayak buah-buahan, kayak gitu kan bisa makan itu, kayak gitu. Nah, itu sekitar 10-15%. Jadi kalau di total nanti totalnya 100% ya gitu ya.
Nah, sarapan ini dia waktunya dari pagi sampai 9. Jadi kalau di atas jam 9 itu namanya brunch ya. Kalau orang luar kayak gitu ya sebutnya brunch kayak gitu. Udah kayak makan snack kali ya kayak gitu. Nah, manfaatnya ya tadi yang meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi kita meningkat tentu produktivitas kita dan juga prestasi belajar kita bisa meningkat. Mencegah kegemukan. Kok bisa mencegah kegemukan? Jadi kalau kita sudah sarapan, nah kita nggak bakal terlalu apa ya? Terlalu jajan kayak gitu ya. Jadi kalau siang kayak gitu ya pas waktu istirahat kayak gitu kita nggak terlalu banyak jajan. Kalau orang nggak sarapan itu lebih rentan ketika makan siang ya karena sudah terlalu lapar kayak gitu ya dia banyak makan dan juga jajannya itu. Nah, ini bisa menghindari dari risiko kegemukan kayak gitu ya. Ini ya, risiko jajan yang tidak sehat ya. Selanjutnya minum air putih yang cukup. Tadi 8 gelas atau 2,5 liter ya, 1,5 liter atau sampai 2 liter ya. Tapi ini kebutuhannya disesuaikan ya. Kalau ini dari germas itu dia disesuaikan sama berat badan, tapi juga kita harus menyesuaikannya dengan aktivitas fisik. Karena kan memang tadi ya sekresi itu kan cairannya itu kan dari pipis, dari keringat juga ya. Kalau orangnya dia kerjanya di outdoor, tentu keringatnya lebih banyak ya dibandingkan orang yang kerjanya di indoor. Ini juga karena tubuh kita ya, ini kan persentase cairan dalam tubuh kita tuh banyak ya. Jadi supaya tubuh kita tetap fresh, kayak gitu ya, tetap terhidrasi, kayak gitu ya, itu harus mengonsumsi cara yang cukup. Kalau kita misalkan dehidrasi, tentu kita akan pusing, kita akan lemes, kayak gitu, nggak bersemangat, kayak gitu. Jadi harus mengonsumsi cairan yang cukup. Gitu. Yang kedelapan, biasakan membaca label kemasan. Nah, yang tadi yang saya informasikan tadi. Jadi label kemasan itu tidak hanya yang tadi nilai zat gizi tadi ya. Jadi banyak nih sebenarnya, ada merek dagang kayak gitu ya, ada nama produk, terus ada berat bersih, terus dia ada halalnya, ada apa? Kode halal. Terus dia ada expirednya tanggal berapa, terus dia diproduksi sama siapa, alamatnya mana kayak gitu. Jadi kita bisa tahu misalkan ini juga produknya ini dia impor atau enggak nih kayak gitu. Jadi ini dari label makanan. Ini fungsinya tentu disesuaikan sama ini ya poin-poinnya ini ya. Misalkan dinilai di apa tanggal expirednya. Tentu kita kalau kita melihatnya supaya kita tidak mengonsumsi setelah itu. Misalkan expirednya dia bulan April tanggal 30. Tentunya kita harus mengonsumsinya sebelum tanggal 30 di 2022 kayak gitu. Terus dia label halal kayak gitu. Tentunya ini bermanfaat bagi orang muslim ketika mengonsumsinya. Terus misalkan dia alamat apa namanya? Alamat produksinya kayak gitu. Atau biasanya tuh ada mencantumkan juga ini ya website atau apa gitu. Jadi kita misalkan ada keluhan kayak gitu kita bisa menghubungi ke nomor tersebut. Biasanya kan ada nomor CS-nya kayak gitu ya. Nah, dan juga misalkan kalau gizi di gizinya itu kan ada tabelnya ya. Nah, tadi ya. Jadi kita bisa tahu nih kebutuhan dalam satu kemasan ini berapa kalorinya. Kayak gitu. Terus berapa di sini ya biar kelihatan ya. Jadi kayak gini ya informasi nilai gizinya ya. Jadi bisa kelihatan nanti berapa dia dalam satu kemasan itu, berapa kalorinya, terus dia berapa, kok nggak bisa besar, berapa karbohidratnya gitu. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi takaran sajinya ini, serving size-nya ini adalah 2 bar. Jadi dia sebenarnya dikonsumsi 2 kali ya, yaitu dikonsumsi 2 kali. Jadi ini sajian perkemasannya, jumlah persajiannya, mau per servingnya. Jadi persajiannya ini dia adalah kalorinya itu 2.221. Jadi ini hanya untuk 1 kali penyajian. Jadi kalau dia makan lebih dari makannya langsung 2 bar, padahal kan tadi kita harus mengonsumsinya tuh ini ya
per 1 bar kayak gitu ya. Nah, itu bisa 2 kali energi yang diasup kayak gitu. Jadi ini ya berdasarkan 1 kali penyajian. Jadi yang di sini itu adalah 1 kali penyajian kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di kemasannya itu biskuit misalkan ya, di biskuitnya itu ternyata dia serving size-nya itu adalah 8 kali kayak gitu ya. Teman-teman konsumsi semuanya, padahal di sini itu adalah zat gizi yang dia serving size-nya 1 kali atau sajiannya 1 kali, berarti dikalikan dengan serving size-nya. Jadi dikalikan 8 kali. Misalkan snack nabati kayak gitu ya, dia dikonsumsinya 8 kali harusnya. Kalian konsumsinya langsung habis ya. Terus di sini informasi nilai gizinya, kalorinya atau energinya ini 80 kilokalori gitu. Berarti 80 kilokalori dikali 8, jadi kan 640. Jadi kalian dalam sekali makan semua snack nabati itu, biskuit nabati itu, kalian mendapatkan kalori, ini berapa? 6 kali 8 kali 6? 8 kali 8 ya, 640 kilokalori. Kayak gitu. Jadi jangan senang misalkan, oh ini biskuitnya banyak tapi cuma 80 kilokalori. Nah, kalian nggak tahu itu adalah zat gizi dalam 1 kali sajian. Jadi bukan dalam beberapa kali sajian. Jadi kalian harus melihat yang atas ini juga kayak gitu. Tapi kalau kayak Indomie, yang mie goreng itu dia 1 kali sajian ya, gitu. Gitu. Terus di sini kalian juga bisa memperhatikan nih kalau kalian misalkan ada resiko hipertensi ya. Nah, di sini bisa baca nih, oh natriumnya berapa nih kayak gitu. Terus di sini juga ada gulanya. Gulanya berapa nih 1 kali sajian. Jadi yang di sini tuh yang penting pokoknya dia 1 kali sajian kayak gitu. Jadi gulanya berapa nih? Oh, ini dalam 1 kemasan dia 13 gram kayak gitu. Dalam 1 sajian ini 13 gram. Jadi kalau dia dimakannya 2 kali, harusnya 2 kali dimakannya. Berarti ini 13 kali 2 aja kalau dia dimakan dalam 1 kali makan. Kalau orangnya sekali makan. Padahal di snacknya itu harusnya 2 kali makan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung di ini? Nanti coba kalian ini deh, kalau biasanya snack-snack ciki-ciki yang kecil itu biasanya 1 kali sajian. 1 kali sajian itu maksudnya 1 kali makan kayak gitu. Kalau susu anak kecil ya, anak kecil ataupun susu yang untuk orang dewasa kayak gitu, itu juga atasnya ini per serving size-nya ini dia tidak 1. Biasanya dia 8 kali, 12 kali kayak gitu. Nah, di sini zat gizinya itu adalah 1 kali makan. Jadi 1 kali sajian ya, bukan 8 kali makan. Jadi ketika nanti kalian memberikan edukasi kepada ibu bayi yang memang produksi ASI-nya sedikit, terus kalian menganjurkan untuk mengonsumsi susu formula, mereka harus mengonsumsi sesuai takaran. Biasanya tuh ada petunjuknya, jadi harus sesuai petunjuk di kemasan, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, itu nanti bayinya lebih beresiko obesitas. Jadi bayi yang dia ASI sama bayi yang suffer ini sebenarnya memang beresiko obesitasnya lebih, dua-duanya beresiko gemuk ya, dua-duanya beresiko gemuk. Tapi yang lebih beresiko obesitas itu adalah bayi yang minum susu formula gitu. Karena biasa jadi dia konsumsinya tidak sesuai petunjuk. Istilahnya berlebihan ya pemberian susunya ya gitu dalam sehari ya. Karena susu itu kan dia diberikan ada umurnya masing-masing ya kayak gitu. Yang kedua tuh karena susu kalau pakai dot ya. Kalau susu formula tentunya dia biasanya pakai dot ya. Tentu kalau bayi nyedotnya lewat dot sama nyedotnya lewat puting ibunya tuh tentu berbeda. Kalau lewat puting ibunya, dia nyerotnya tuh perlu usaha. Jadi bayinya perlu usaha kayak gitu ya. Tapi kalau pakai dot, itu dia nggak terlalu banyak usaha. Jadi lebih baik yang dikonsumsi si anak ini, yang mengonsumsi susu formula. Itu ya. Jadi kalau memberikan edukasi harus sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Jadi intinya kalian juga harus bisa nih baca labelnya ya. Jadi supaya ketika memberikan informasi edukasi mengenai susu formula, kalian bisa tahu, Ibu ini harusnya berapa kali konsumsi, Bu? Nggak boleh
dalam 1 kali. Terus selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait baca label kemasan? Ada? Nggak ada? Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun. Ini juga tadi masuk ke ini ya, prinsip gizi seimbang ya, hygiene sanitasi ya. Kalau ini lebih spesifik ya, di pesan gizi seimbang tuh cuci tangan pakai sabun. Jadi kalian juga memberikan edukasinya, cuci tangan itu tidak hanya pakai air saja. Cuci tangan itu airnya harus mengalir dan juga menggunakan sabun supaya bakteri ataupun mikroorganisme lain yang nempel nih di tangan kita selama kita pegang-pegang barang, selama kita main-main di pasir kayak gitu ya. Nah, itu bisa hilang kayak gitu pas waktu kita makan. Dan juga cuci tangan itu perlu, misalkan ini ya, di sini ya, 5 waktu cuci tangan kayak gitu ya. Sebelum makan, sesudah makan, setelah buang air besar, buang air kecil kayak gitu ya. Cebokin anak, sebelum mengolah menyiapkan makanan, sebelum menyusui, memegang bayi, dan setelah beraktivitas atau memegang hewan atau benda kotor. Jadi untuk yang nanti ibu kalian memberikan edukasi gitu ya kepada ibu yang menyusui kayak gitu, yang sudah punya baby kayak gitu ya. Jadi kalau mau megang bayinya, kalau bisa sudah cuci tangan dulu. Karena kan kita tadi nggak tahu ya, habis megang apa, kelupaan megang apa, kayak gitu ya, habis motongin sayur mungkin ya. Jadi sebelum megang baby, yang masih rentan ya, yang masih rentan terkena infeksi, kayak gitu. Jadi harus cuci tangan dulu. Yang terakhir terkait aktivitas fisik. Nah, di prinsip tadi juga sudah ada ya. Gitu. Jadi kita harus melakukannya serutin mungkin. Jadi rutin itu maksudnya nggak tiap hari sih sebenarnya ya. Jadi kalian jadwalin aja 5 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu kayak gitu ya. Sebaiknya memang 3-5 kali kayak gitu. Tapi kalau awal-awal kalian misalkan ingin menyesuaikan jadwal kayak gitu ya, itu nggak apa-apa latihan 1-2 kali seminggu kayak gitu. Nah, olahraganya pun kalian juga sesuaikan dulu sama apa namanya? Sama kemampuan kalian kayak gitu. Kalau di awal-awal belum bisa yang agak berat kayak gitu ya, ringan-ringan aja dulu kayak gitu. Yang penting kita sudah mulai nih melakukan aktivitas fisik dan juga olahraga gitu ya. Ini manfaat-manfaatnya ya, jadi terhindar dari penyakit jantung dan degeneratif lainnya, berat badannya terkendali, terus bentuk tubuh menjadi bagus kayak gitu ya, otot lebih kencang kayak gitu ya, terus lebih bertenaga dan bugar, jadi imunnya dia naik, lebih percaya diri ini karena mungkin bentuk tubuhnya juga gitu ya. Terus dia secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik, jadi imunitasnya dia baik gitu ya. Jadi 10 pesan gizi seimbang tadi, nah kalian sudah mulai nih harusnya melakukannya sedikit demi sedikit, baru 2 dilakukan nggak apa-apa, 3, 4, 5, jadi berangsur dilakukannya dan teratur kayak gitu ya. Jadi kalau olahraga pun olahraga itu harus dilakukan misalnya kalian rutin 3-5 kali seminggu. Jadi ini dipertahankan 3-5 kali seminggu dipertahankan kayak gitu. Jadi kalau nanti misalkan tiba-tiba nggak olahraga 1 minggu, ini pasti ada bisa jadi ada rasa bersalah, bisa jadi nanti kalian akan tambah males lagi untuk melakukan olahraga gitu. Karena niat dan konsistensi itu penting ya dalam melakukan tidak hanya olahraga, dalam semua hal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?